Menurut salah seorang guru, PPN tidak tepat dikenakan saat pandemi COVID-19, meskipun sudah ada bantuan dana pendidikan dari pemerintah pusat. Bagi orang tua murid, biaya sekolah yang semakin mahal di kondisi pandemi ini tentu sangat terasa berat. Jasa pendidikan akan dihapus dari daftar jasa bebas PPN. Hal itu tertuang dalam draft revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kurang setuju, karena di masa pandemi sekarang ini masih banyak yang terkendala. Apalagi kita sekolah swasta yang banyak kendalanya dari segi untuk bayar SPP aja susah. Walaupun kita sudah tadi ada KTP dan sebagainya. Kalau pengeluaran pendidikan kan per bulan 400. Satu, keduanya itu biaya transportnya. Jadi istilahnya dapat duit 50.000 aja nggak kesana nggak kesini. Oh gitu ya. Ya bagi saya mungkin keberatan tahu. Sementara anggota Komisi 11 DPR fraksi Golkar Putri Komarudin menilai rencana pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN pada jasa pendidikan perlu dipertimbangkan kembali karena kondisi ekonomi masyarakat yang masih terdampak pandemi COVID-19. Juga hendaknya dipikirkan secara lebih hati-hati dan bijak dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi juga. Meskipun wacana pengenaan PPN ini ditujukan kepada sekolah swasta dari PAUD hingga perguruan tinggi maupun lembaga bimbingan belajar, saat ini kita masih perlu fokus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan salah satunya dapat diwujudkan melalui perluasan dan kemudahan dari akses pendidikan itu sendiri. Selain jasa pendidikan, pemerintah juga berencana menjadikan sembako sebagai objek pajak dengan mengenakan PPN. Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo menyatakan pemerintah tengah merancang kebijakan perpajakan yang komprehensif. Justinus menyatakan kebijakan tetap memperhatikan pemulihan ekonomi nasional. Ini menurut hemat saya agak mengherankan dan sudah pasti akan merugikan masyarakat banyak. Sebagaimana kita ketahui, sampai hari ini situasi pandemi corona yang mengakibatkan ekonomi kita belum pulih, kesejahteraan belum pulih, kemiskinan semakin meningkat, pengangguran meningkat, dan daya beli yang masih belum pulih juga. Tentu timingnya tidak tepat bagi pemerintah jika ada rencana menaikkan PPN untuk sembako. Banyak pihak mengimbau agar kebijakan ini dikaji kembali. Pemerintah harus bisa mendengar suara masyarakat agar tidak terbebani dikala sulit saat pandemi seperti ini. Kebijakan ini bahkan bisa berdampak kontradiktif dengan target pemerintah menuju sumber daya manusia yang unggul. Tim Liputan Kompas TV.